Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di nama Tuhan kita bersyukur malam hari ini kita boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Tidak terasa ya, seminggu sudah berlalu kita bisa berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara juga yang mengikuti secara online, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan kekuatan kesehatan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur buat hari dan waktu yang terindah yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh datang Tuhan ke hadapan-Mu, membawa hidup kami, hati kami, penyembahan kami Tuhan. Malam hari ini kami mau berikan yang terbaik. Mari Roh Kudus Engkau beracara Tuhan Yesus dalam ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau bebas Tuhan Yesus beracara menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Mari Roh Kudus Engkau jamah Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau Tuhan melalui bilur-Mu Engkau menyembuhkannya. Yang susah mari Tuhan hiburkan. Yang terikat Tuhan mari lepaskan. Yang berbeban berat ya Tuhan Yesus Engkau juga lepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Membawa pujian bagi Yesus. Haleluya. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin, haleluya. Sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Sama-sama angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah.
bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur, kami mau katakan kami bersyukur. Karena kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, itu pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu Tuhan terjadi. Mujizat-Mu di situ pasti Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang berikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan. Dia sudah datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Biarlah kita mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada dunia ini, agar dunia ini dapat mengerti bahwa Allah adalah kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin Tuhan.
untuk ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujian-Mu. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Terima kasih Tuhan. Kau adalah kalah kasih itu Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadi alatmu Tuhan, untuk menceritakan kasih-Mu Tuhan, agar dunia ini dapat mengerti bahwa Engkau adalah Allah kasih itu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Amin. Dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari sembah, angkat suaramu,
Ya oke, shalom. Shalom. Ya, selamat malam buat kita semuanya, amin. Selamat malam juga buat Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online pada malam hari ini ya. Bukan menonton tetapi ikut berdoa juga ya. Haleluya. Nah, puji Tuhan, kita langsung saja karena tadi dikasih tahu singkat katanya firman yang nggak boleh lama. Oh ya, oke. Siap. Ya. Nah, karakteristik saya sama istri ini ya mirip-mirip lah gitu ya. Suka menyembah gitu ya, suka nyanyi menyembah ya, walaupun ya begitulah ya, kemana-mana kadang ya, tapi ya kalau sudah memuji menyembah ya suka begitu ya. Oke ya, karena memang idealnya kita berdoa itu ya begitu ya, menyembah, dan kemudian sesaat-saat kita menyembah kita berdoa, kita ucapkan kata-kata yang kita rasakan di dalam hati kita, lalu kemudian lanjut lagi menyembah, ya pokoknya seperti itu ya. Oke, nah kita di bulan November 2024 di dalam tema semakin setia, menjadi gereja yang semakin setia. Saya ingat, Bapak Ibu ada yang ingat gak di bulan Juli, di tahun 2023, di bulan apa? Oh saya sudah sebut sih tadi ya, bulan Juli, jadi udah tahu lah ya. Iya, di tahun 2023 itu di bulan Juli itu tema gereja itu juga sama Bapak Ibu ya. Coba dilihat lagi lah, coba di review lagi, ditengok lagi, sama. Setia juga, cuma kalimatnya beda ya. Di tahun lalu 2023 Juli itu setia sampai akhir. Nah, kalau di November ini semakin setia, ya, menjadi gereja semakin setia kepada Yesus begitu ya. Nah, ada tema setia juga lagi gitu ya. Sepanjang tahun, setiap kita melewati tahun. Artinya apa? Ya artinya itu sebenarnya yang menjadi kerinduan Tuhan. Bukan semata-mata karena ada tema terus kemudian Bapak Gembala, saya yakin dan percaya selalu saya sering sampaikan gitu bahwasanya Bapak Gembala ini menyampaikan ini itu karena perenungan pribadi dengan Tuhan sehingga tema itu keluar begitu. Jadi kenapa ada lagi itu tuh bukan berarti terus pengulangan, tidak, tetapi itu sebenarnya ya Tuhan inginkan kita itu ya seperti itu, setia. Amin Bapak Ibu. Semakin setia, setia sampai akhir, semakin setia dan begitu-begitulah. Pokoknya yang penting setia, ya kan? Ada lagunya kan, ku mau setia sampai akhir. Ya itu kan melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Seperti penyanyi saya. Bagus ya suaranya. Ya kurang lebih begitu ya. Nah jadi marilah kita langsung lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini tetap dengan setia. Begitu ya. Di situ masih gelap. Aduh. Tahulah ya Bapak Ibu ya. Besok kita nonton bola sama-sama ya. Mau yang bapak-bapak, mau yang ibu-ibu, mau yang udah tua, mau yang lansia, mau yang setengah, mau yang dewasa, mau yang anak-anak, semua besok nonton lah pokoknya ya. Jam 7 ada Indonesia lawan Jepang. Kita percaya Indonesia menang ya. Ya, PSSI ya, jadi saya singkat aja lah gitu kan ya, karena kok pas. Oh ya udahlah, pasin aja lah kalau gitu ya. Praktek setia itu sangat indah. Amin Bapak Ibu. Jadi artinya tema itu sudah ada kan, setia sampai akhir, semakin setia. Berarti artinya kita harus praktek Bapak Ibu. Amin. Praktek harus jadi itu di dalam hidup kita. Bukan teori, tapi prakteklah, haruslah setia. Kenapa dikatakan praktek setia itu sungguh indah? Saya bilang di situ indah itu karena sebenarnya kalau praktek setia itu sangat gak indah sebenarnya. Atau praktek setia itu sangat susah. Atau praktek setia itu sangat gimana ya rasanya gitu. Tapi indah begitu loh. Walaupun sakit, tapi indah. Ya, walaupun susah, tapi indah pokoknya. Jadi harus praktek setia. Karena praktek setia itu sangat indah. Nah, kita lihat aja kenapa, bukan ya. Kunci supaya kita ini bisa praktekkan setia itu ada 3 ya. 3, langsung saja. Itu ada di dalam firman Tuhannya. Perumpamaan. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ada 3
yang diberikan perumpamaan pada waktu itu oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Itu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-3 sampai 6. Ya, nanti akan terlihat ya. Ya, kita baca dulu ayatnya ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ya, mulai dari ayat yang ke-3. 2 Timotius 2 pasal yang kedua ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, jadi kunci kita bisa praktek setia itu ada 3 berdasarkan ayat firman Tuhan ini. Jadi menurut prajurit, tentara, lalu kemudian menurut olahragawan dan menurut petani. Nah, kita akan lihat. Jadi ada 3. Wah, itu dia prajurit ya. Nah ya, harusnya yang doreng itu saya ya Bapak Ibu. Percaya nggak kalau yang doreng itu saya? Iya, mirip itu ya kan. Itu saya itu Bapak Ibu, tapi palsu. Ya, itu kakak saya ini ya. Ya kan seorang prajurit. Lalu kemudian, nah yang aslinya saya ini ya Bapak Ibu ya. Saya dengan lapangan hijau itu udah ya, sama Hendrik udah pasti tahu ya kan ya, kita hidup mati kita enggak ya. Bukan. Enggak, hobi sama gitu ya kan, olahragawan ya, sukanya itu. Lalu kemudian petani. Nah, kita lihat yang pertama nih. Praktek setia. Yang pertama ini kita butuh apa? Seperti yang sesuai dengan yang ayat kita baca pada malam hari ini di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Yang pertama itu prajurit. Nah, itu dia. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi berjuang atau berperang. Karena prajurit itu ya itulah hidupnya, berperang, berjuang. Maksudnya di sini berperang itu saya bisa sama dengan kan? Itu sama dengan apa Bapak Ibu? Komitmen. Jadi untuk kita bisa praktek setia, yang pertama itu harus ada komitmen. Nah, pada masa Romawi menjadi seorang prajurit itu bukan hal yang mudah, namun sebuah kehormatan. Itu ada slide-nya, bagi orang yang dipilih untuk menjadi seorang prajurit. Bagi seorang yang sudah terpilih menjadi prajurit, tidak akan lagi memikirkan siapa dirinya. Yang mereka pikirkan hanya satu, bagaimana saya menjadi seorang prajurit yang berkenan. Ada memang prajurit yang tidak komitmen, tetapi sedikit persentasenya. Lebih banyak persentase prajurit tentara yang dia punya komitmen sampai akhir. Karena apa? Karena pada waktu dia memutuskan hidupnya untuk menjadi seorang prajurit, setelah dia menjadi seorang prajurit, dia mengucapkan yang namanya janji. Dia mengucapkan yang namanya sumpah. Itu ada kan, sumpah prajurit, sabta marga. Nah, demikian pula juga kalau kita sudah menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya komitmen kita itu kuat. Amin Bapak Ibu. Komitmen kita kuat, teguh, enggak peduli siapapun kita, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan seperti prajurit itu, komitmen kita harus kuat. Komitmen kita harus teguh. Itu yang pertama. Ya, untuk supaya kita bisa praktik, yang pertama itu harus ada komitmen seperti prajurit. Yang kedua, olahragawan. Kita lihat di ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi, yang kedua, seorang olahragawan ini dia harus bertanding. Kalau nggak bertanding, dia bukan dikatakan olahragawan. Nah, bertanding ini sama dengan pengorbanan.
Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Komitmen. Untuk kita dapat praktek setia, komitmen harus ada di dalam diri kita. Komitmen yang kuat, komitmen kepada Tuhan tentunya. Lalu yang kedua, pengorbanan. Atau bisa dikatakan bayar harga. Bapak Ibu ya. Makanya dikatakan praktek setia itu sangat indah. Walaupun ya kan belakangnya, walaupun sakit, tapi indah. Saya percaya di sini Bapak Ibu sudah pernah ya banyak mengalami pengalaman bagaimana rasanya hidup dengan Tuhan ya kan. Yang Tuhan mau adalah kita itu setia kan sebenarnya kan, tidak ada yang lain begitu. Tetapi kenyataannya, ya ini tadi, kenyataan ini kita banyak harus mengalami yang namanya pengorbanan. Harus bayar harga, sakit rasanya. Dengan banyak mungkin tantangan, persoalan, cobaan atau apapun juga yang Bapak Ibu bisa mengalaminya atau merasakannya selama hidup dengan Tuhan. Begitu ya, jadi pengorbanan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya kita tahu sendiri kan bagaimana kehidupan olahragawan. Dia harus bertanding, dalam saat bertanding itu ya pengorbanan itu kan nggak gampang, susah begitu kan ya. Harus benar-benar mencurahkan segala isi hidupnya, harus mencurahkan segala kekuatannya gitu. Demi apa? Demi juara. Walaupun dia itu adalah olahragawan yang sudah handal, tetap harus yang namanya terus ada pengorbanan, tetap harus berlatih, tetap harus disiplin lah. Sama juga kayak tentara tadi kan, ada disiplin juga. Nah disiplin itu kan rasanya berat ya, sakit gitu ya, pengorbanan. Untuk kita bisa setia kepada Tuhan, untuk kita bisa, janganlah setia kepada Tuhan dulu lah, setia beribadah dulu lah. Ya kan, lalu kemudian setia apa? Setia berdoa, setia baca firman. Nah itu kan pengorbanan semua ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi yang kedua, untuk kita bisa praktekkan setia, kita harus rela berkorban. Harus ada pengorbanan dalam diri kita. Harus mau bayar harga. Amin Bapak Ibu? Ya oke. Yang terakhir, itu petani. Nah petani, ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi seorang petani yang bekerja keras. Yang ketiga, bekerja. Untuk kita bisa praktek setia, kita harus terus tahu bahwasanya itu adalah proses. Proses seumur hidup kita. Nah itu sebabnya nggak akan berhenti. Tema November sebentar lagi akan masuk di dalam minggu ketiga, minggu keempat selesai. Desember temanya berubah, tetapi yang namanya setia ini terus akan berjalan. Karena itu proses seumur hidup seperti petani, ketika dia sudah tabur benih padi, nggak langsung seketika itu juga, jadilah padinya. Itu namanya, apa namanya itu ya? Itu namanya keajaiban gitu ya. Nggak pernah ada terjadi, tetapi perlu waktu, perlu ada waktu. Artinya perlu proses. Nah ini yang menjadi kekuatan kita. Kadang kalau kita praktek yang namanya setia itu tuh kadang wah gagal kalah. Enggak apa-apa karena itu adalah proses. Proses yang berjalan seumur hidup kita. Jadi 3 kunci Bapak Ibu, saudara-saudari semua malam hari ini untuk kita bisa dapat praktek. Untuk kita bisa praktekkan setia itu. Karena kalau kita bisa praktekkan setia itu, wah itu luar biasa. Indah, itu luar biasa. Pokoknya di mata Tuhan luar biasa pokoknya ya. Yang pertama kuncinya adalah yang pertama komitmen, yang kedua pengorbanan, yang ketiga karena itu proses, harus terus mampu proses seumur hidup. Nah oke, ini penghiburan yang terakhir. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan selalu ada upahnya Bapak Ibu ya. Jadi ada upahnya nih. Nah termasuk juga dengan setia. Upah setia itu yang pertama, itu ada firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Itu ada ayatnya, 1 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Akunya ya bisa diganti dengan nama Bapak Ibu ya. Saya baca lagi ya, aku lagi ya di atas ya. Jimmy bersyukur kepada Dia, Tuhan yang menguatkan Jimmy, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap, Bapak Ibu bisa sebut nama masing-masing ya, karena Ia menganggap Jimmy
setia. Luar biasa loh. Dan mempercayakan pelayan ini kepada Jimmy. Kepada kita semuanya. Ini ayat firman Tuhan ini luar biasa loh Bapak Ibu. Tuhan itu tuh menganggap kita ini setia loh. Apa enggak luar biasa Bapak Ibu? Kalau tiba-tiba Tuhan ngomong kepada Pak Johan ini setia loh. Itu sebabnya aku mempercayakan pelayanan ini kepada Pak Johan. Wah, bangga ya. Ya, saya baru ketemu sama om saya tadi. Nah, pada waktu ketemu itu tuh tiba-tiba ada satu perkataan kita ngobrol gitu, terus kemudian langsung dibilang, ya pokoknya ini saya percayakan kepada kalian. Waduh, wah senang sekali saya rasanya. Ya kan, itu hanya manusia loh yang mengatakan itu. Tapi ini Tuhan Bapak Ibu. Jadi artinya apa ini? Upah setia. Kita jadi kepercayaannya Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Jadi kepercayaannya Pak Prabowo aja udah hebat. Tadi kami ngobrol-ngobrol sebentar sama Om, ya karena Om tahu lah ya. Itu orang kepercayaannya Pak Prabowo sekarang ikut terus ya sama Pak Prabowo ya. Tahu lah ya siapa ya. Si sekretaris kabinet kita itu, ya. Jadi kenapa ternyata dia itu ini kok dibawa terus? Si Om ini bilang, jadi dia ini bukan hanya sekedar sudah lama tinggal sama Bapak Presiden kita. Tetapi dia ini tahu body language-nya Bapak Presiden kita. Jadi misalnya pas begini nih, tiba-tiba begini aja. Lah ini udah tahu tuh maksudnya mau ngapain. Langsung dengan sigap. Bayangkan Bapak Ibu. Dengan body language saja. Itu sudah tahu, makanya kenapa dia terus melekat. Jadi orang kepercayaan. Wah ini luar biasa Bapak Ibu, kita jadi orang kepercayaan Tuhan. Artinya kalau orang percaya Tuhan banyak ya, benar ya Bapak Ibu ya, orang yang percaya Tuhan banyak. Tapi orang yang dipercaya Tuhan adalah orang yang, itu dia. Mari kita harus praktek setia supaya upahnya kita dipercayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan menerima berkat-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kami perkatakan setiap firman-Mu yang adalah kebenaran. Ketika nama Tuhan ditinggikan, maka itu yang akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau di tempat ini ya Bapa, ya Aba Tuhan kami. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang diagungkan, Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dari anak-anak kecil, remaja, kaum muda, dewasa, orang tua, semua akan berlari dan berlomba untuk mencari akan hadirat-Mu Tuhan. Akan terjadi kemenangan iman di tempat ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, itulah yang akan menyukakan hati-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan, akan kami bagikan kepada mereka. Melalui kesaksian kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib
Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah segala pujian dan kemuliaan, pengagungan kami akan selalu naikkan hanya bagi nama Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Pakailah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami semua yang hadir, baik di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online, kami akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus, terimalah berkat dan kasih daripada anugerah Allah Bapa, cinta kasih di dalam kuasa daripada Yesus Kristus yang ajaib, yang menjadi Tuhan dan penebus atas dosa kehidupan kita, serta kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di surga, yang menjadi sahabat, penolong dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita untuk kemenangan demi kemenangan, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.